menjaga kekudusan kalau kita pun lihat dari kata dasarnya ya Pastor ya, kan kados ya, dalam bahasa kados. Ibrani ya. Nah, kados itu kalau kita itu artinya dipisahkan, ya kan, dikhususkan gitu ya, dipisahkan. Nah, menurut pandangan saya, ya menurut pandangan saya pribadi kayak gini nih, mungkin hari ini kita sama orang dunia itu sama aja, tapi kenapa kita dikuduskan? Berarti kita saat ini dipisahkan dari orang-orang dunia, tapi posisi kita sama, karena saat ini ya kita di dunia ya, masih di dunia. Tapi secara kita dikuduskan Tuhan, yaitu dalam bahasa Ibrani-nya tadi kados, artinya dipisahkan, berarti kita dikhususkan nih dari orang-orang dunia yang mungkin hari-hari ini sih masih berkelakuan seperti orang-orang dunia, masih melakukan hal-hal duniawi. Kita dipisahkan, dikhususkan gitu, untuk mempersiapkan apa? Mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga gitu. Tuhan. Yes. Nah, ilustrasi ini yang saya betul. Oke. Terus, ayo. Jadi gini, dan yang saya pelajari kemarin kayak gini, Pastor. Ketika mungkin hari ini kita mungkin belum bisa jadi berkat, minimal kalau kita jangan jadi batu sandungan lah bagi orang dunia. Benar ya, Pastor ya? Menarik, betul. Oke, tetapi, nah, ayo. Tapi kita jangan, ini setuju banget ya. Selama kita belum bisa jadi berkat, minimal jangan jadi beban. Ya, itu bagus banget. Itu. Tetapi sebetulnya nih, kita pasti bisa jadi berkat. Pasti. Benar. Cuma jangan selalu bicara soal duit. Ya. Itu. Jadi karena banyak ketika Tuhan menciptakan kita pun di Kejadian 1, Tuhan sudah memberkati kita. Iya kan? Cuma berkatnya berupa apa? Kesehatan kita itu berkat. Tenaga kita itu berkat. Pikiran kita itu berkat. Wajah kita itu berkat. Kita bisa berkati orang dengan apa? Senyuman. At least senyum deh sama keluargamu. Kadang-kadang kita kan sama keluarga juga terjadi masalah. Kenapa sih? Ya kita berusaha. Nah itu yang saya bilang. Kita lupa. Kita sudah diberkati. Berkati orang dengan senyummu. Ya seperti Thomas kan, senyum dulu dari tadi kalau sama saya kan. Saya ajak santai pokoknya. Kalau ketemu saya nggak ada yang jadi serius deh. Pokoknya. Jadi karena kita, wajah kita pun bisa berkati orang, bisa jadi batu sandungan buat orang kan, gitu kan. Tergantung gimana pasangnya. Nah kalau kita ngerti kita sudah diberkati Tuhan, mulai dengan apa yang kita ada. Jangan berpikir apa yang kita nggak ada. Oh kalau saya udah punya duit, kalau saya punya jabatan, saya bakal begini. No. Mulai dari apa yang kita ada. Berfaedah, bermanfaat, mulai dari kita ada. Saya percaya pasti Tuhan akan menambahkan lagi. Karena Tuhan lihat berkat yang sudah Tuhan kasih kita pakai. Jadi selalu berpikir jadi berkat. Mungkin berkat, mungkin kalau teman tuh, tolonglah teman yang lagi bikin PR nggak bisa, jadi berkat. Yang kita bisa jadi berkat dengan dia. Jadi selalu berusaha berarti, berfaedah di mana kita ada dengan apa yang sudah Tuhan kasih kita. Jangan bukan yang Tuhan yang belum kasih. Jadi jangan teori deh. Kalau bahasa sekarang itu, jangan teori, jangan fake deh. Prakteknya ya langsung apa yang kita bisa gitu. Kalau yang kita nggak bisa, minta maaf. Misalnya orang nuntut kita, kok Pak Jonathan ini nggak bisa kasih 1M ya ke saya? Ya maaf, saya nggak bisa. Itu nanti urusan Donald Trump yang kasih gitu. Itu jadi jangan juga kita terintimidasi harus memberi apa yang kita nggak punya gitu loh. Apa yang kita punya juga jangan simpan, bagikan. Nah bicara soal kekudusan tadi ya, saya teringat Bu Jenny nih. Karena ya tadi ada yang dari Surabaya. Halo semuanya, ada Ibu Areta, ketemu di mana. Thank you ya buat kehadirannya, semoga jadi berkat ya. Saya pernah makan di hotelnya. Piringnya sama, semua sama, tetapi kami dipisahkan makannya di daerah VIP di Ibu Jenny. Bisa. Dan itulah yang namanya kekudusan. Kenapa? Karena Ibu Jenny menghargai saya sebagai hamba Tuhan. Oh, terpisah dong. Dia tahu dia sukanya tenang. Saya suka situasi nggak heboh. Nanti orang datang minta tanda tangan, foto, dia tahu, dia umpetin. Itu dipisahkan. Jadi tujuan Tuhan menguduskan atau memisahkan kita supaya dia bisa spesial, mempersiapkan rencananya buat kita. Bukan soal menguduskan kita lebih baik dari orang lain. Jangan pernah berpikir saya kudus tuh artinya saya harus menjadi lebih baik dari orang lain. Jadi Farisi loh. Itu yang Tuhan gak suka, bukan itu maksudnya. Tapi ingatlah, you are special. Artinya dikuduskan. You are special. Jangan dunia membuat kita nggak spesial. Anak-anak muda, putri-putri remaja, you are special. Jangan sampai ada yang bilang kamu baru spesial kalau kamu melakukan ini. No, I'm special. Ya kan? Tuhan sudah jadikan kita orang-orang spesial. Ya. Jadi kalau kita ngerti dikuduskan itu artinya dispesialkan, beda. Seringkali masalah cuma itu.
Benar. persepsi kita terhadap hati Tuhan maunya apa, kita berpikir secara teoretis. Nah, seperti Petrus lah selalu berusaha nyenang gitu, padahal itu menyusahkan Tuhan. Contohnya waktu Petrus potong kuping Maltus, dia pikir kan ini nolong kan. Tuhan bilang nih gimana? Panggil Tuhan sembuhin. Tuhan bilang nih bisa semua murid ditangkap nih gara-gara Petrus. Kadang-kadang usaha untuk usaha kita sendiri untuk berusaha menunjukkan kita kudus, menunjukkan kita benar, itu justru mencelakakan. Izinkan Tuhan yang membuat kita bekerja, Rohnya menuntun kita. Itu izinkan. Jadi kita nggak ada pembuktian, Tuhan nggak perlu kita buktikan apa-apa. Tuhan sudah tahu munafik-munafiknya kita, Tuhan sudah tahu kelemahan kita. Yang Tuhan minta kita terbuka, izinkan Dia mengasihi kita apa adanya. Nanti otomatis lihat, engkau akan semakin semangat bekerja, engkau akan semakin fokus, dan itu pasti jadi berkat.